Akhirnya Insta360 meluncurkan sebuah action cam yang gua rasa bakal menggoda banyak orang. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera yang baru aja diluncurkan oleh Insta360 dengan nama Go Ultra. Dimana menurut gue ini adalah kamera yang sangat menarik karena serinya sendiri, seri Go ini adalah seri favorit gue. Gue punya Go 2, Go 3 gitu ya. Kemarin yang terakhir itu ada sedikit update doang di Go 3S. Dan menurut gue ini kamera yang lumayan seru buat dipertimbangkan. Cuman memang konsepnya agak-agak sedikit berbeda. Sama gue mau minta maaf dulu ya kalau suara gue agak bindeng. Cuman ya biar cepet gitu ya, video ini harus ada. Dan ya nikmati aja suara gue yang lagi agak dalam kayak gini gitu ya. Jadi ada suara vakum juga tiba-tiba nongol pas gue ngomongnya pelan. Oke. Sebenarnya gue agak gatel sih dengan kehadiran Go Ultra ini. Walaupun balik lagi kameranya menarik, tapi gue agak gatel karena entah kenapa seri Go ini tiap pembaruan itu ukurannya tambah gede gitu ya. Dan termasuk di Go yang Ultra ini adalah ukuran yang paling besar di jajaran Go. Dimana kita bisa lihat ya, ini Go 2, ini Go 3. Udah tambah gede gitu kan, oh nggak kelihatan. Nah, Go 2, Go 3. Dan tiba-tiba di Go Ultra dia bentuknya jadi kotak dan lebih gede lagi gitu. Jadi di situ gue agak gatel. Walaupun setelah gue tonton beberapa reviewnya, gue sih melihat ada improvement yang cukup signifikan yang mungkin ya ukurannya tambah gede ini membuatnya jadi agak worth it gitu kalau kita lihat kelebihan apa yang kita dapat di seri Go Ultra ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau ngingetin dulu kalau kita ada lomba foto yang kalian bisa ikutin dari manapun kalian berada selama kalian berada di Indonesia gitu ya. Dan lombanya ini udah mau berakhir, udah mulai ya sepertiga lagi karena kita last submitnya itu di 31 Agustus 2025 ini. Lombanya buat para pengguna preset creator kita, buat yang udah punya dari beberapa tahun lalu, free buat ikutan tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat kalian yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher Merdeka buat dapat diskon tambahan lagi. Langsung aja cek, dan buat teman-teman yang udah ada fotonya ya, kalian boleh banget buat langsung submit. Silahkan yang belum tahu, tonton pengumuman lengkapnya ada di atas sana gitu. Gua pasangin kaca. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kameranya sendiri. Jadi gue juga nggak akan bahas terlalu dalam karena barangnya belum ada. Gue juga belum bisa beli di e-commerce, belum terlihat gitu ya di Indonesia. Kayaknya belum bisa diakses. Tapi ya sangat menarik buat kita bahas, dan menurut gue ini salah satu kamera yang memang sangat racun juga gitu ya buat ditunggu-tunggu. Dan karena gue tidak akan bahas secara full juga, gue akan highlight aja beberapa poin yang menurut gue paling menarik dari kamera ini. Dimana yang paling pertama itu adalah ukuran sensornya yang jadi lebih besar dibandingkan seri-seri sebelumnya. Dan ini adalah ukuran sensor yang paling besar karena namanya udah ultra juga gitu ya, dimana dia menggunakan 1/1.28 inch. Mungkin belum 1 inch, tapi sebenarnya untuk jajaran action cam itu adalah jajaran sensor tertinggi gitu ya untuk action cam. Dimana sekarang yang pakai sensor tersebut adalah S Pro 2 yang dari Insta360 juga. Begitu juga DJI Action 5 Pro itu juga pakai ukuran sensor yang sama, yang kalau kita bulutin aja 1/1.3 inch lah gitu. Jadi ya udah proper kayak action cam yang ukurannya jauh lebih besar dari jajaran Go gitu ya. Dan kalau kita bandinginnya sama GoPro, jelas GoPro udah makin gak bersaing lagi sekarang, karena sekarang jajaran yang Insta360 Go aja yang sangat-sangat kecil itu ukuran sensornya udah jauh lebih besar juga dibandingkan GoPro. Lalu yang kedua yang menurut gue sangat menarik adalah housingnya itu sebenarnya ininya Insta360 Go sih, dari yang Go 3 kemarin juga sama. Jadi housingnya itu kalau kita lihat ukurannya dia kayak action cam normal, tapi dia bisa di-detach sampai kameranya doang gitu kan, yang punya ukuran sangat-sangat kecil. Cuman ya memang di seri yang Go Ultra ini dia jadi mungkin, gue belum lihat secara langsung sih, tapi mungkin ya ukurannya kotak dan akan lebih besar dari sini gitu. Jadi dilihatnya agak kurang seamless. Cuman memang beberapa upgrade-nya itu cukup signifikan yang balik lagi mungkin kita bisa mengabaikan soal ukurannya. Cuman ya kalau nanti udah datang, gua bisa nyobain langsung, kita akan bandingkan juga ya secara fisik. Karena di sini nih kalau visual aja tuh sebenarnya karena bentuknya sama, ini kayak beda tipis doang. Padahal ini kalau kalian lihatnya langsung nih bedanya lumayan gitu antar dua ini. Apalagi kalau dari sampingnya gitu ya, dari segi ketebalannya. Jadi kalau di secara menyeluruh gitu ya, dari segi volume itu ukurannya yang versi Go 3 dibanding Go 2 udah lumayan lebih besar gitu ya. Dan gue nggak tahu nanti yang Go Ultra ini
akan segede apa. Jadi ya kita harus lihat secara langsung, nanti kita bandingin. Tapi selanjutnya yang menurut gue upgrade-nya sangat signifikan itu adalah penggunaan AI chip 5 nanometer. Dimana di seri sebelumnya, kalau di Go ya, itu dia pakainya tuh prosesornya yang 14 nanometer. Sehingga jauh lebih canggih, bahkan klaimnya itu processing power-nya 50 kali lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya. Yang pastinya itu akan meng-unlock banyak fitur baru. Ya apalagi dengan sensor besar ini dia juga jadi bisa memprosesi sensor itu, karena kan sebelumnya sensornya di dua ini kecil banget, dan sekarang dengan sensor yang lebih gede dia mampu untuk memprosesnya dengan AI chip tadi yang udah arsitekturnya 5 nanometer. Kalau nggak salah ya, ini berarti konsep yang sama kayak yang dibawa S Pro 2 sebenarnya. Yang salah satu action cam favorit gue juga. Cuman dalam bentuk yang lebih compact. Karena ukuran sensornya sama, prosesornya sama, sehingga gue yakin bisa membawa kualitas yang sama. Cuman ya memang pastinya bakal ada hal yang dilimit dengan ukurannya yang lebih kecil gitu ya. Tapi ya kita belum tahu secara pasti, cuman ekspektasi gue seperti itu. Tapi dengan ya AI chip yang lebih gokil ini, pastinya dia meng-unlock spesifikasi yang lebih tinggi juga dari segi videonya. Kayak contohnya, 4K-nya dia sekarang bisa up to 60 frame per second. Mungkin nggak kelihatan gimana-gimana, tapi buat orang-orang ini lumayan ngebantu karena sebelumnya itu cuma sampai 30 fps saja untuk 4K-nya. Tapi gini, balik lagi, gue harus ingetin, nggak cuma resolusinya frame rate-nya nambah doang di 4K ini, tapi bayangin dia memproses sensor yang lebih besar gitu. Jadi otomatis ya memang sangat berefek gitu dari si prosesor barunya ini. Lalu dia juga membawa, kalau kalian doyan slow-mo gitu ya, dia masih bisa, dia membawa 120 fps walaupun resolusi maksimalnya cuma di 2,7K doang. Tapi kalian bisa cek ya, di beberapa review luar sih gue lihat ya lumayan proper lah buat ambil seru-seruan. 2,7K-nya masih lumayan oke gitu kan. Apalagi ini dari sebuah action cam, jadi menurut gue ya masih sangat-sangat bisa dipertimbangkan. Belum lagi dengan ya dia sensornya lebih gede, otomatis beberapa detail juga kelihatan lebih oke walaupun cuman 2,7K doang. Nah, yang paling signifikan yang menurut gue bisa jadi gong banget penentu antara orang beli atau enggak. Paling enggak ini yang bikin gue jadi penentu juga antara gue beli atau enggak gitu ya. Kamera ini udah punya pure video. Ini adalah salah satu efek dari membawa prosesor yang sama dengan S Pro 2 gitu ya. Prosesor AI chipnya ini, dia bawa pure video atau mode malam kayak si S Pro 2. Dan menurut gua ini adalah upgrade yang signifikan dibandingkan Go yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena kita udah ngerasain lah, S Pro yang pertama udah bagus low light-nya, S Pro yang kedua lebih mantap lagi, dan di sini, bukan di sini, maksudnya di Go Ultra, gua berekspektasi low light-nya akan sebagus S Pro 2. Dan itu akan sangat mengubah penggunaan Insta360 Go gitu ya. Sehingga bisa jadi kamera yang bener-bener kita bawa-bawa terus. Mau kita seru-seruan di siang hari, mau di malam hari gitu ya. Mau agak senja-senja dikit, dia pastinya bisa menangkap cahaya yang sangat baik dengan bantuan si AI prosesornya tadi. Dan menurut gua, balik lagi, ini penentu banget dan mungkin dia bisa dibilang kamera terkecil yang bagus untuk dipakai low light. Kita sih belum coba, tapi kalian bisa lihat review-review luar. Kita juga ada cuplik-cuplik di sini. Tapi ya, so far gue udah keracunan dengan si pure videonya ini aja untuk di jajaran Go gitu ya. Karena jajaran Go ini jujur aja memang yang paling asik juga buat kita bikin kayak POV kalau lagi nyetrit gitu kan. Walaupun kita waktu yang gue pakai di Jepang itu pakainya S Pro ya. Karena gelap kalau pakai Go gitu. Jadi kita pakai S Pro biar kita nyetrit malam gambarnya bagus, dan sekarang di lini Go Ultra dia bisa dipakai di malam hari. Jadi menurut gue ini penentu banget sih. Sama ada satu yang buat gue menarik adalah aksesoris barunya. Jadi memang Insta360 itu tiap keluar ada aksesoris yang menurut gue inovatif. Di sini inovatif banget. Dia punya yang namanya sticky tap. Jadi dia kayak, gue nggak tahu ya, secara fungsi tuh kayak double tap gitu sebenarnya buat kita taruh kameranya literally dimanapun. Karena kameranya itu kan sebenarnya dia magnetik. Kalau kita mau pasang ya asal kita pakai kalungnya atau ada medan-medan magnet gitu ya. Di sini ada nggak? Ya di situ, tapi kurang align. Ya, pokoknya kalau ada medan metal gitu ya yang kalian bisa tempelin, itu dia bisa, dia jadi ngeslip. iPad tuh punya protokol tertentu yang kalau ada magnet tertentu dia jadi ngeslip. Karena keyboardnya kan begitu, kalau kita pasang dia nutup gitu. Casingnya, sorry. Ya tapi itu intinya dia magnetik, bisa dipasang dimanapun. Cuman kan keterbatasannya adalah harus cari medan yang mendukung magnet gitu. Atau
surface metal dan semacamnya. Dan sekarang dengan sticky tape ini, paling nggak di demonya, kita belum coba, paling nggak di demoin, itu dia bisa nempel bahkan di kain gitu ya, di fabric. Kita taruh di baju tanpa kita pakai kalungnya, itu dia bisa nempel. Dan ya mungkin mostly, karena kain aja udah aneh gitu ya, jadi mostly mungkin dimanapun bisa gitu. Tapi ya nanti kita tes pastinya kalau udah ada, cuman itu salah satu aksesoris yang menurut gue menarik banget. Dan terakhir, kamera ini bukan tanpa kekurangan ya, gue juga harus sampaikan, gue ada satu hal yang kurang suka dari si Insta360 Go Ultra ini. Terlepas dari semua kelebihannya tadi yang menurut gue udah menjustifikasi ukurannya yang jadi kotak, tapi ada hal yang gue kurang srek, dimana dia sekarang itu tidak ada memori internal. Gue nggak tahu kenapa mereka memilih untuk menghilangkan memori internal dan full ganti ke micro SD. Karena gue kalau suruh pilih aja, gue lebih milih internal sebenarnya. Walaupun ya memang dengan pro kontranya juga ya. Ada orang yang lebih milih SD card karena kalau kenapa-kenapa bisa diganti. Tapi gue micro SD tuh gampang hilang gitu ya. Gue sangat pro ke internal. Kalau suruh pilih antara internal sama micro SD, gue pilih internal only gitu. Kalau suruh pilih only-nya. Nah, maksud gue, kenapa Ultra ini nggak dibikin ada sedikit memori internalnya dan bisa pakai micro SD. Menurut gue itu akan jauh lebih membantu gitu ya. Jadi ya itu doang sih kekurangan yang gue rasa agak mengganggu buat gue. Tapi ya menurut gue sebenarnya lumayan signifikan. Gue tadinya udah oke banget dengan si Go ini memorinya internal gitu kan. Tapi tiba-tiba mereka menghilangkannya dan cuma pakai micro SD. Jadi agak disayangkan. Tapi ya mungkin worth it aja buat beberapa orang gitu ya. Ya buat gue sebenarnya dari fiturnya tadi masih cukup worth it, dan gue rasa sih gue akan pakai micro SD yang akan stay aja selamanya di dalam si kameranya daripada hilang-hilangan gitu kan. Tinggal transfer datanya kalau bisa mungkin nanti pakai kabel C. Ya nggak tahu, nanti itu kita tes juga. Cuman ya micro SD-nya sendiri dia support up to 2 TB sih. Sebenarnya oke. Cuman gue prefer dia punya sedikit memori internal gitu, agar membantu kalau misalkan kita lupa bawa memori atau semacamnya gitu. Jadi ya paling itu aja sih sedikit pembahasannya dari gua. Menurut gua kamera ini menarik buat dicoba. Kalau kita lihat secara function, overall ini adalah Insta360 Go yang memang sangat versatile buat dipakai dalam kondisi apapun, tapi sekarang dengan upgraded quality yang jauh lebih baik gitu kan, dan juga ada versatility-nya juga ya lebih oke dengan tadi ada si sticky tape dan beberapa inovasi-inovasi lainnya. Ya gua harap ini bisa memuaskan untuk banyak user gitu ya. Dan gua sendiri penasaran buat coba. So silahkan kalian tunggu kalau barangnya memang udah available buat kita coba. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Jangan lupa buat ikutan lomba kita. Dan ya itu aja. Jangan lupa untuk berkarya.